Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Kembali saya akan melanjutkan video saya yang berjudul Tidak Semua Orang Akan Mati. Nah, pada kali ini adalah video yang keempat. Saya akan menjelaskan bagaimana Tuhan itu turun ke dunia ini membawa ilmu pengetahuan, supaya kalian nanti ketika sudah sampai pada saatnya belajar bagaimana memasukkan dharma atau cahaya ke dalam badan, supaya clear, jadi tidak ada keraguan. Untuk itu saya jelaskan dulu ininya, permasalahannya, supaya kalian nanti kalau menjalankan jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu malah nggak nemu apa-apa nanti. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan saking sayangnya kepada manusia, itu beliau turun ke dunia ini, langsung turun sendiri membawa ilmu pengetahuan yang disebut Jnana Yoga Ina. Ini tentang kebenaran. Nah, beliau turun berwujud manusia bernama Krishna. Nah, Krishna ini banyak orang tidak paham, saudara-saudara. Banyak orang yang mengira Krishna ini dewa. Salah. Krishna itu bukan dewa. Krishna itu adalah Tuhan, saudara-saudara. Tuhan sendiri itu Krishna. Karena kalau dewa tidak mampu melihat dharma atau cahaya, tidak mampu, jadi tidak mungkin diberikan oleh Tuhan kepada dewa. Nah, banyak sekali sloka-sloka yang menyatakan dirinya bahwa Krishna itu Tuhan. Nanti, atau yang sudah lewat di video yang sebelumnya, terus nanti juga video saya, nanti dengarkan baik-baik. Di mana dia mengaku Tuhan? Kalau mengatakan dia Tuhan, aku, ketika dia mengatakan aku yang maha abadi, itu beliau itu Tuhan. Itu Krishna itu maha abadi. Demikian. Nah, sedikit saya jelaskan, ketika Tuhan itu turun ke dunia ini berwujud manusia sama dengan kita, itu namanya Krishna, turun ke sekitar tahun 3300 sebelum Masehi, atau sekitar 5000 tahun yang lalu. Nah, ketika turun itu beliau supaya seperti manusia juga. Nanti kalau tidak demikian kan, wah apaan ini datang, kan demikian ya, seperti manusia juga, seolah-olah lahir. Nah, beliau itu ketika itu minta kepada Dewaki supaya bersiap diri mau menerima Tuhan. Tuhan ini akan berwujud anak kecil, berwujud bayi, tetapi tidak melalui hamil dan tidak melalui persalinan. Langsung nanti ada di sampingnya Dewaki. Dan petunjuk-petunjuknya juga nanti setelah turun disuruh membawa keluar dari rumahnya Dewaki itu. Dewaki pada saat itu kan dipenjarakan oleh anaknya, karena anaknya bukan manusia, anaknya iblis. Kamsa itu iblis, saudara-saudara. Kamsa itu iblis. Nah, itulah anak Kamsa itu anak kandungnya Dewaki, tapi namanya iblis, ya begitu kelakuannya. Nah, ketika beliau turun minta kepada Dewaki, terus begitu sabdanya berakhir, langsung beliau ada di sampingnya Dewaki, lengkap dengan aksesoris, pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, pakai anting, pakai pakaian lengkap. Nah, itu akhirnya dibawa keluar dari Mathura. Demikian, saudara-saudara. Nah, saya supaya cepat ini saya putus sampai situ. Nah, kenapa beliau turun? Karena nanti ada seorang manusia yang dipenuhi badannya dengan
dharma atau cahaya. Itu namanya orang suci. Nanti ada, itulah Arjuna. Demikian, saudara-saudara. Makanya Tuhan itu turun. Nah, ketika Tuhan itu turun ke dunia ini, itu dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, bab 4 sloka 8. Bab 4 sloka 8. Tetapi sebelum saya membahas bab 4 sloka 8, saya meluruskan dulu ini. Meluruskan, jadi pendahulu saya, umat Hindu di seluruh dunia pada saat ini meyakini dan percaya bahwa agama Hindu itu adalah agama yang kekal. Nah, itu saya luruskan dulu. Itu tidak, saudara-saudara. Agama Hindu itu seperti yang saya katakan di video sebelumnya, itu datang lagi, hilang lagi, datang lagi. Itu tidak kekal. Ya. Terus yoga ini agama Hindu, saudara. Karena ketika orang-orang India melakukan asanas, dilihat sama orang-orang luar India itu, mereka, wah apaan itu? Di luar dari negara India kan tidak ada orang melaksanakan asanas. Besoknya pergi lagi dia ke tempat yang lainnya, orang-orang luar itu ngelihat lagi orang yang melakukan asanas. Terus dia berkesimpulan, oh itu orang Hindu. Nah, kesimpulan ini kemudian melekat di dalam agama Sanatana Dharma itu, terkenalah dengan agama Hindu. Tidak apa-apa, yang penting kita paham. Nah, di dalam ceramah-ceramah atau Dharma Wacana, orang-orang Hindu pada saat ini di seluruh dunia mengatakan bahwa dulu Tuhan itu turun ke dunia ini memberikan ilmu pengetahuan yoga ini kepada Dewa Matahari. Itu tidak ada kata-kata demikian, saudara. Tidak ada. Saya katakan tidak ada. Berhenti mengatakan kepada Dewa Matahari. Itu bukan Dewa Matahari. Wiwaswan itu bukan Dewa Matahari. Wiwaswan itu adalah seorang manusia laki-laki yang sudah benar-benar mencapai kesempurnaan, menjadi orang sannyasin. Itu dijelaskan kok di dalam, memang di dalam bab 4 sloka 1 itu dijelaskan, tetapi oleh pendahulunya Prabhupada itu sudah disesatkan, tapi Prabhupada ngikuti saja dan kita juga ngikuti saja, tidak melakukan koreksi. Nah, untuk itu saya jelaskan supaya kalian tahu gimana sih ceritanya kok bisa jadi kepada Dewa Matahari. Biasa. Belum minum, jadi baru habis makan. Minum air putih. Nah, di dalam bab 4 sloka 1 ini dijelaskan bahwa Tuhan, Krishna itu Tuhan sudah ngaku beliaunya Tuhan di sini. Mari kita lihat di dalam Bhagavad Gita ini. Bhagavad Gita bab 4 sloka 1. Krishna bersabda, Imam Wiwaswate Yogam Proktawan Aham Awiyayam. Wiwaswan menawe praho Manu ri ikswakawe abrapi. Artinya, aku yang maha abadi sudah pernah memberikan ilmu pengetahuan yoga untuk mencapai Tuhan yang Maha Esa kepada orang sannyasin yang bernama Wiwaswan. Kemudian Wiwaswan sebagai seorang manusia laki-laki yang sungguh-sungguh sudah mencapai kesempurnaan, memberikan
ilmu pengetahuan suci ini kepada orang yang bernama Ikswakawe. Nah, demikian saudara. Jadi Manu di sini bukan leluhur manusia. Manu itu sama dengan sebutan orang, Manu. Gitu artinya saudara. Jadi Krishna itu turun, aku yang maha abadi. Beliau itu maha abadi, beliau itu Tuhan. Itu maksudnya. Ya, berani mengaku Tuhan karena memang beliaunya Tuhan. Begitu. Nah, Tuhan ini yang membawa ilmu yoga ini, ya dikatakan oleh, kalau berceramah itu kan banyak orang, inilah ilmu yang tidak termusnahkan, ngada. Itu salah, keliru. Nah, demikian. Jadi sudah jelaskan wiwasan itu manusia laki-laki. Wiwaswate itu adalah wiwaswan. Ate itu artinya orang saniasin. Imam itu, I mencapai, Mam itu Tuhan yang Maha Kuasa. Imam wiwaswate yogam. Dihilangin. Jadi kalau Prabhupada itu terjemahkan banyak dihilangin kata-kata. Kalau saya tidak ada yang dihilangkan, lengkap semua. Nah, kemudian agama Hindu ini atau yoga ini, ya, karena adanya perubahan zaman, saudara. Ya, yang tadinya ini sudah bagus, di penyebarannya, pencapaian sudah jelas, tapi karena ada perubahan zaman, akhirnya menghilang itu. Agama Hindu ini menghilang. Ya, sudah hilang jauh sebelum 5.000 tahun yang lalu, sebelum 10.000 tahun yang lalu, sebelum ada agama Hindu itu, jauh udah hilang. Aja istilahnya masih ada surga neraka. Nah, karena hilang, tidak tahu surga itu apa. Dia pikir setelah mati ada surga, tidak. Setelah mati tidak ada surga, tidak ada neraka. Selesai, binasa. Begitu saudara-saudara. Jadi yang dikatakan agama Hindu ini agama yang kekal itu menyesatkan. Ya, belajar membaca dengan baik. Nah, sekarang penyebarannya ini, agama yoga ini atau agama Hindu ini, itu melalui garis keturunan para raja. Ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 2. Krishna bersabda, Ewam param paro prakam imam rajar sayo widu sokalaneho mahato yoga no seta parantapo. Artinya, ilmu demikianlah, ilmu pengetahuan suci ini pencapaiannya disebarkan melalui garis keturunan para raja yang bernasib mujur sehingga tidak bisa dibunuh dan sudah berhasil mencapai Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dengan adanya perubahan zaman dan perjalanan waktu yang sangat panjang, wahai Parantapo, ilmu pengetahuan yoga ini akhirnya menghilang. Nah, demikian. Jadi hilang, sudah hilang, tidak ada, tenggelam, karam. Berarti tidak kekal. Demikian cara berpikirnya. Kita kan sudah zaman ini, zaman sudah jauh. Kalau 10.000 tahun yang lalu, apa yang dikatakan oleh orang-orang kuno itu kita percaya, karena pada zaman itu kan belum maju manusia. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa percaya begitu saja, harus dibaca dengan baik. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi ilmu pengetahuan yoga ini yang dibawa oleh Krishna ini akhirnya menghilang. Makanya 5.000 tahun yang lalu turun lagi, datang ke dunia ini. Jadi agama Hindu ini, Tuhan ini atau Krishna ini baru 2 kali turun ke dunia ini. Baru 2 kali, saudara. Rama itu bukan Krishna, bukan Tuhan Rama itu. Tuhan itu baru 2 kali, yaitu ketika memberikan ilmu yoga ini kepada Wiwaswan.
yaitu seorang manusia laki-laki yang sudah mencapai kesempurnaan. Terus yang kedua, ketika 5.000 tahun yang lalu memberikan kepada Arjuna. Arjuna juga orang suci, orang yang sudah badannya dipenuhi cahaya. Kalau tidak ada orang yang suci yang bisa menerima ini, itu Tuhan tidak turun. Tuhan tidak turun kalau tidak ada yang mampu. Nah, demikian saudara-saudara. Nah, Tuhan inilah yang turun ke dunia ini membawa ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini bukan untuk melindungi orang suci, Tuhan itu turun, tetapi membawa ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang bermanfaat untuk supaya bisa membinasakan semua dosa-dosa yang ada dalam badan. Itu maksudnya saudara-saudara. Jadi Tuhan itu turun berwujud Krishna, itu bukan membasmi kejahatan, bukan. Namanya Tuhan itu kan sayang. Walaupun iblis nggak dimatiin sama Tuhan. Siapapun mau sejahat-jahatnya apa juga manusia nggak dimatiin. Tuhan tidak pernah memanggil-manggil orang supaya mati, nggak pernah. Tuhan tidak pernah mencabut nyawa, nggak pernah. Yang mencabut nyawa itu karena orangnya lalai, badannya rusak, hancur, nggak jelas, sehingga roh itu benda yang sangat kecil yang tidak bisa bergerak, ini menggelinding keluar, bolong-bolong sangkarnya keluar, dia menggelinding, jatuh diambil oleh Tuhan, dimasukkan ke tempatnya, ditaruh di tempat penyimpanan, sama dengan naruh busi mobil, busi motor. Jadi tidak Tuhan cabut, wah hebat banget, ada Tuhan mencabut nyawa, tidak ada. Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan tidak memberikan penyakit, tidak membuat orang mati, malah membawa ilmu pengetahuan supaya kita tidak mati. Ini ilmu pengetahuan yoga ini yang dibawa oleh Krishna supaya kita tidak sakit, tidak mati, tidak miskin. Itu saudara-saudara, sangat penyayang, sangat pengasih Tuhan itu. Ya, jangan difitnah Tuhan. Tuhan mau mencabut nyawa, ngapain Tuhan nyabut nyawa orang? Nah, sekarang saya jelaskan sloka 4, sloka 8 bab 4 ini. Bhagavad Gita bab 4 sloka 8. Krishna bersabda, Paritronayo sadunam Uino sayo joduskertam Dharmo samstopano artayo Sambawami yuge. Artinya, aku turun ke dunia ini membawa ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang sudah menghilang, yang bermanfaat untuk membinasakan semua dosa-dosa yang ada di dalam badan. Dan adapun isinya adalah mengenai peraturan-peraturan yang bertujuan supaya seseorang bisa memiliki dharma. Oleh karena itu, dan atas kehendak diriku sendiri, dari zaman ke zaman aku turun ke dunia ini. Nah, begitu saudara. Ini arti yang secara seluruhnya ini saya artikan kata-katanya. Jangan dipengal-pengal, diambil dikit-dikit. Ya, terus itu namanya supaya tafsirnya dia kena. Tafsir namanya itu, kalau saya terjemahan, nggak mau saya tafsir. Kita tidak boleh sesungguhnya menafsirkan wahyu Tuhan. Kalau kita menafsirkan, nanti beda-beda tafsir kita. Makanya kalau menerjemahkan itu semua kata-kata itu harus kita terjemahkan. Jangan diambil yang sesuai dengan keinginan kita saja, jangan. Nah, itu cara menerjemahkan Bhagavad Gita. Nah, sudah jelaskan. Jadi Tuhan turun itu jangan salah, melindungi orang suci. Orang suci kan seperti saya jelaskan di depan. Siapa yang bisa mengalahkan orang suci? Dewa saja tidak bisa. Dewa apa yang paling hebat?
Nggak bisa, nggak mampu mengalahkan orang suci. Dewa itu tidak bisa melihat Tuhan, saudara-saudara. Yang bisa melihat Tuhan itu hanya manusia. Manusia yang sudah dipenuhi badannya dengan dharma. Manusia itu makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Walaupun kalau masih seperti kita nih, belum penuh badan dengan dharma, kalah sama dewa. Dia tidak bisa kita lihat. Tapi nanti kalau sudah penuh, semua itu takluk kepada kita. Makanya mari kita cari bagaimana supaya kita bisa memiliki dharma penuh badan kita. Nanti makanya berbahagia sekali kalian. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya samadhi, meditasi. Samadhi dengan meditasi banyak orang rancu, nggak paham mana itu samadhi, mana itu meditasi. Nanti saya akan jelaskan supaya kalian berhasil. Kalau kalian salah, ya sesat, tidak berhasil. Ya tetap aja kena penyakit gula terus, penyakit macam-macam terus mati. Demikian. Nah, ilmu pengetahuan tentang kebenaran ini, ya, itu disebut Jnana Yogāina atau ilmu pengetahuan Raja Yoga. Ilmu pengetahuan Raja Yoga ini terdiri dari 2 cabang ilmu, yaitu Karma Yoga dan Raja Yoga. Nah, 2 inilah yang bisa kita gunakan untuk menarik dharma atau cahaya yang ada di luar kita ini, menarik ke dalam diri kita supaya masuk ke diri kita. Itu hanya 2. Selain itu tidak ada. Dengan cara sembahyang tidak bisa. Dengan cara kita membaca nggak bisa. Jadi harus menguasai seradanya. Setelah menguasai seradanya, kita laksanakan, kita latihkan. Nah, nanti baru yang namanya cahaya itu masuk ke dalam tubuh kita. Nanti pelan-pelan kalau kalian udah mantep di bidang ini, kalian udah ngerti Tuhan itu, jangan masih sampai sekarang masih bilang tuh Krishna itu dewa. Yang lebih lucu lagi saudara, Krishna itu kulitnya hitam atau biru. Nah itu lucu itu. Itu yang mengatakan hitam atau biru itu, ya karena mereka tidak mempelajari ilmu. Kalau di Jawa ini ya saudara, di Jawa ini atau di India dulu itu mempelajari ilmu yang tidak kelihatan. Ada ilmu yang tidak kelihatan seperti ajian-ajian, seperti makhluk dimasukkan ke dalam badan kita namanya kodam itu. Nah itu kan di Indonesia terkenal itu. Nah, orang menulis. Jadi orang-orang dulu bercerita sebelum kenal tulisan kan bercerita orang-orang dulu itu. Cerita itu akhirnya tahun 400 Masehi ditulis oleh seseorang di dalam kitab bernama Mahabharata. Nah ini kan dia ketika dia menulis Mahabharata banyak dongeng saudara, banyak dongeng, banyak pikirannya dimasukkan. Jadi kenapa demikian? Karena dia tidak tahu Bhagavad Gita, tidak ngerti artinya. Jadi yang dikatakan orang suci bertentangan dengan Bhagavad Gita. Kalau Bhagavad Gita orang suci pada saat itu kan Arjuna. Tetapi Mahabharata mengatakan orang suci saat itu empu atau Resi Vyasa. Resi Vyasa kan orang suci lah satunya tuh Yudhistira. Nah itu salah, keliru, tidak sesuai dengan kitab suci. Demikian saudara-saudara. Jadi bukan itu. Nah, sekarang sudah saya katakan tadi bahwa ilmu pengetahuan Raja Yoga ini terdiri dari 2 cabang ilmu. Ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 3. Krishna bersabda, Loke asmin dwi widah nisata puro prokta mayo anago jenano yogeno sankyana karmo yogeno yoginam. Artinya, wahai Arjuna yang sudah terbebas dari dosa, di zaman dahulu kala aku sudah pernah menjelaskan bahwa di dunia ini
hanya ada dua jalan yang dapat ditempuh supaya seseorang bisa memiliki dharma. Dan pada saat ini aku akan menceritakan kembali ilmu pengetahuan Raja Yoga yang sudah hilang, yang terdiri dari Raja Yoga yang diikuti oleh para yogi yang setia dan Karma Yoga. Nah jelas saudara, begitu. Hanya dua ada, Karma Yoga dan Raja Yoga. Jangan kalian ngarang-ngarang lagi. Dengan kita membaca bisa moksa, tidak ada. Dengan kita sembahyang, bakti pada Tuhan kita moksa, nggak ada referensinya, nggak ada dasar sloka yang mengatakan itu, nggak ada. Jangan mengarang-ngarang. Demikian. Nah, sekarang perlu saya jelaskan apa itu Karma Yoga, apa itu Raja Yoga. Karena ini sudah populer, dua kata ini populer di Hindu, tetapi banyak orang yang tidak paham apa yang dimaksud Raja Yoga atau Karma Yoga. Untuk itu sekarang saya jelaskan supaya kalian tidak tersesat pikiran kalian. Sekarang saya jelaskan dulu Karma Yoga. Karma Yoga itu, saudara-saudara, adalah cara memasukkan dharma ke dalam badan, dan pengikut Karma Yoga ini orang ateis. Jadi bukan orang beragama. Orang ateis inilah pengikut Karma Yoga. Dia tidak percaya Tuhan, juga tidak percaya agama. Tetapi kenapa dia bisa mendapat cahaya atau mendapat dharma? Karena Tuhan tidak mencari siapa yang menjunjung-junjung, yang menyembah-nyembahkan. Tuhan tidak mau disembah-sembah, dikasih, nggak gitu. Tuhan memberi orang yang baik. Kalau baik dikasih. Nah, orang-orang ateis yang baik, ini supaya tahu juga yang orang baik nih, jangan orang baik itu ini pikirannya sendiri, wah saya orang baik. Jadi orang baik itu menurut Tuhan ini. Nah, kalau orang baik menurut Tuhan adalah orang yang giat di dunia ini mengejar ilmu pengetahuan dunia, mengejar teknologi. Itu orang baik, disayang sama Tuhan. Rajin mencari ilmu pengetahuan, bagaimana caranya memperoleh sesuatu sehingga hasilnya lebih bagus, lebih banyak. Itu kan harus pakai ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, hasilnya paling kecil, sedikit-sedikit. Nah, itu orang yang disayang Tuhan. Nah, yang kedua, orang yang sudah giat, dia sebagai penemu, dia bekerja, dia menghasilkan, tetapi hasilnya itu dia tidak nikmati, dan dia tidak butuh harta benda. Dia tidak nikmati. Semua hasilnya itu diberikan kepada pihak lain. Dia tidak menikmati, dia tidak makan. Jerih payahnya nggak dimakan, hasil keringatnya nggak dimakan, saudara. Nah, tetapi walaupun dia tidak makan, dia yang makan apa supaya hidup? Air doang. Air doang dia dimakan. Kok bisa itu? Lihat aja pohon durian, pohon yang di hutan gede-gede itu. Emang pernah makan nasi dia? Kan air doang yang dia isep, tapi bisa kekal. Kenapa bisa demikian? Karena air itu adalah sumber kehidupan. Begitu saudara-saudara. Jadi dia minum air aja. Nah, karena dalam jangka waktu yang panjang dia melakukan itu, akhirnya Tuhan memberikan cahaya memenuhi badannya, akhirnya dia menjelma menjadi orang suci. Ini kata Tuhan. Yawan arto udapane sarwatah sampluto udake. Artinya dia yang tidak ingin memiliki harta benda dan tidak mau dibangga-banggakan, tetapi tetap giat bekerja dan meningkatkan ilmunya, dan hasil perbuatannya
diserahkan semuanya kepada orang lain. Tetapi dia tetap merasa bahagia walaupun di dalam jangka waktu yang sangat panjang dia hanya minum air saja. Niscaya menjelma menjadi orang Sannyasin ketika masih berada di dunia ini. Nah, itu artinya saudara, Tuhan yang bersabda demikian, bukan saya. Jadi itu orang pengikut karma yoga. Susah. Saya saja tidak mau ikut karma yoga, saya pilih raja yoga. Nah, kalau raja yoga, syaratnya kita harus menguasai seladanya. Seladanya raja yoga itu ada 7. Yang pertama, asanas. Yang kedua, pranayama. Yang ketiga, banda. Keempat, mudra. Kelima, puasa. Keenam, yatnya atau sedekah. Dan yang ketujuh, samadhi. Nah, ini yang harus dikuasai. Setelah dikuasai teorinya, terus dipraktekkan. Nah, sedikit nanti setelah di video yang akan datang saya jelaskan lagi secara detail supaya kalian bisa mengikuti bagaimana caranya itu. Nah, ini hanya sepintas saja saya berikan dulu. Asanas. Asanas itu adalah praktek bagaimana kita melenturkan badan kita supaya badan kita lentur. Ini kalau bagi yang tua-tua yang umurnya sudah di atas 50 tidak usah melakukan ini. Untuk kesehatan lakukan aja olahraga yang mampu dilakukan. Kalau asanas ini berbahaya, berat ini kalau tidak dari muda melakukannya bisa keseleo saudara-saudara. Bisa kalau keseleo bisa menjadi penyakit. Nah, itu asanas. Kedua, pranayama. Pranayama ini sama. Beratnya sama, susahnya sama. Itu bertahun-tahun orang melatih pranayama belum tentu mampu, belum tentu bisa. Banyak salahnya kita kalau melakukan pranayama. Begitu juga mudra, begitu juga banda. Nah, setelah kita menguasai teorinya, teknik teorinya kita sudah kuasai, maka terus kita melakukan Agni Hotra. Agni Hotra itu bukan membuat api unggun, saudara. Agni Hotra itu artinya melakukan latihan menyalakan api suci. Api suci itu yang ada di dalam nanti yang kita ambil, yang dari Tuhan itu namanya api suci, cahaya. Nah, begitu. Nah, kita melakukan latihan yoga Agni Hotra ini tidak belentang-belentang, melakukan harus terus-terusan. Nah, di dalam agama Hindu disebut Tirta Yatra. Tirta itu suci, Yatra itu setiap waktu. Jadi waktunya berkala terus kita melakukan. Tidak boleh melakukan karena, nah itu. Tetapi ada orang yang salah penafsiran, Tirta Yatra menengok semua pura-pura dicari. Sampai capek, akhirnya yoga tidak bisa dilakukan. Sudah capek badannya, tidak tahu. Karena tidak berpengetahuan, jadi orang-orang yang kurang pengetahuan agamanya tidak tahu apa itu Tirta Yatra, apa itu yoga, akhirnya mereka tersesat. Jadi tidak bebas dari penyakit, tetap dia kena penyakit, akhirnya mati. Nah, demikian saudara-saudara. Ini bukan sembarangan, tetapi yang paling penting didasari dengan rasa cinta kasih. Harus rasa cinta kasih itu melakukan yoga ini. Tidak boleh kita itu dalam keadaan hati kita galau, susah, nggak boleh. Hati kita harus bersenang hati kalau melakukan yoga ini. Karena kalau tidak senang hati dan kita itu merasa kita itu sombong, sedikit aja merasa sombong, maka cahaya tidak akan bisa masuk ke dalam badan kita. Nah, demikian saudara-saudara untuk bagian 4 ini sampai di sini dulu supaya kalian paham masalahnya. Terlalu banyak nanti saya memberikan, nanti akan sampai ke teknik dan cara-cara melakukan yoga. Bisa dari jauh, yang penting kalian harus paham dulu permasalahannya. Untuk itu
sampai di sini dulu. Akan saya lanjutkan di video yang kelima. Ini yang keempat ya saudara-saudara. Saya undur diri, saya ucapkan Promo Santi. Om Santi 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 Om.